Apa nama tari tersebut? Nama tariannya adalah tarian Tortor Manduda Simalungun. Tarian ini termasuk ke dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, atau bisa juga disebut tarian rakyat. Adalah tarian tradisional dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang menggambarkan sukacita petani saat panen padi. Kata Manduda sendiri dalam bahasa Simalungun berarti menumbuk padi. Siapa yang biasanya menarikan dan pada acara apa sih tarian ini dipentaskan? Tari Tortor Manduda Simalungun biasanya dibawakan oleh perempuan. Meskipun seiring zamannya, sekarang tarian ini juga bisa ditarikan oleh laki-laki. Tari Tortor Simalungun dipentaskan dalam berbagai upacara adat dan festival budaya masyarakat Batak Simalungun di Sumatera Utara, khususnya di daerah Simalungun. Apa saja properti atau kostum yang digunakan? Properti tarian Tortor. Tari Tortor Manduda Simalungun menggunakan properti berupa bakul kecil, kostum Tortor. Pakaian yang digunakan pada penari Tortor Manduda Simalungun adalah kain, ulos, baju kebaya, dan perhiasan. Mengapa tari Tortor Manduda Simalungun memakai properti berupa bakul kecil? Simbol kegiatan sehari-hari masyarakat Simalungun. Bakul kecil melambangkan kehidupan agraris, terutama aktivitas bertani dan menumbuk padi. Dalam kehidupan tradisional, bakul dipakai untuk menumbuk padi atau hasil panen. Lama kerja keras dan kebersamaan. Gerakan dengan bakul kecil melambangkan semangat gotong royong dalam bekerja di ladang saat panen. Properti bakul juga menjadi tarian khas tari Tortor Manduda sehingga membedakannya dengan tarian Batak lainnya. Tari Keraton vs Tari Rakyat. Tarian keraton berasal dari lingkungan istana atau kerajaan. Fungsinya biasanya untuk menjadi upacara resmi penyambutan tamu agung atau hiburan bangsawan. Contoh tarian yang dibawakan oleh tarian keraton: bedaya, serimpi, gabyong versi keraton. Tarian rakyat berasal dari kehidupan masyarakat biasa. Fungsinya lebih ke hiburan, pesta rakyat, syukuran, panen, pernikahan, atau acara adat. Contoh tarian yang dibawakan oleh tarian rakyat: pertama, tari Tortor Manduda; kedua, Bisa Surit; tiga, tari Sigale-gale. Apa perbedaan gerakan, musik, dan fungsi kedua tari tersebut? Tari rakyat sederhana, spontan, lincah, kadang cenderung repetitif, lebih bebas, mudah diikuti masyarakat umum, tidak perlu banyak aturan atau prokem karena tumbuh di kehidupan masyarakat. Gerakan tari keraton. Gerakannya halus, lembut, teratur, dan penuh aturan, mengutamakan kesopanan, keagungan, serta simbolik. Misalnya melambangkan kebijaksanaan, wibawa, dan keharmonisan. Tidak perlu banyak improvisasi karena gerakan sudah baku sesuai aturan istana. Perbedaan musik tari rakyat versus tari keraton. Musik tari keraton. Tari tepak keraton. Perbedaan utama musik tarian keraton adalah penggunaan alat musik tradisional dan karakteristik yang mencerminkan nilai-nilai bangsawan. Sementara tari rakyat menggunakan alat musik yang lebih sederhana atau bahkan musik internal atau tubuh penari, dan tidak terikat pada aturan yang ketat seperti tarian keraton. Musik tarian rakyat. Tari Tortor Manduda Simalungun. Perbedaan utama musik tarian rakyat adalah bahwa musik tarian rakyat bersifat tradisional dan sederhana, diwariskan turun-temurun dan sering digunakan untuk perayaan komunitas. Sedangkan musik tari modern bersifat kreatif, inovatif, tidak terikat aturan tradisi, dan bertujuan untuk ekspresi diri serta hiburan. Perbedaan fungsi tarian rakyat dan tarian keraton. Fungsi tarian keraton: upacara adat, ritual istana, misal menyambut tamu agung, pernikahan kerajaan, simbol kekuasaan dan wibawa raja, pelestarian budaya istana yang diwariskan turun-temurun. Fungsi tarian rakyat: hiburan dan kegembiraan bersama pada pesta rakyat, panen atau perayaan, ekspresi kehidupan sehari-hari seperti kerja, cinta, dan kebersamaan, identitas budaya daerah yang menunjukkan ciri khas suatu suku atau daerah. Mengapa ada perbedaan signifikan antara tari berkembang di istana dan di masyarakat? Tari keraton. Lingkungan sosial budaya. Di keraton, tari berkembang dalam suasana istana yang penuh aturan, tata krama, dan simbol kekuasaan. Akses dan penonton. Tari keraton ditampilkan untuk kalangan bangsawan atau tamu penting,
sehingga gerakan dan musik dibuat lebih halus, sakral, dan anggun. Tarian rakyat, lingkungan sosial budaya. Di masyarakat, tari berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang lebih bebas, sederhana, dan spontan. Akses penonton. Tari rakyat ditampilkan untuk masyarakat umum, sehingga lebih sederhana, lincah, dan mudah dipelajari. Dalam tarian Tortor Manduda Simalungun terlihat dalam gerakan atau kostum tradisional Indonesia. Tarian itu berpengaruh dalam agama. Tarian ini merupakan tarian tradisional dari masyarakat Batak Simalungun di Sumatera Utara, yang awalnya berasal dari ritual zaman dahulu dan kini menjadi bagian dari budaya adat. Sementara masyarakat Simalungun kini banyak yang menganut agama Kristen. Tarian ini sendiri adalah bagian dari budaya yang lebih tua, dapat dipentaskan dalam berbagai acara budaya, bukan hanya acara keagamaan Kristen. Yang membedakan tari yang berkembang di lingkungan keraton dengan tari yang berkembang di lingkungan rakyat biasa. Perbedaan utama tari keraton dan tari rakyat adalah pada aturan baku, kostum, dan riasan, nilai filosofis, serta fungsi karakteristik gerakan yang lebih kompleks dan anggun pada tari keraton. Sedangkan tari rakyat lebih sederhana, bervarias, dan spontan, serta seringkali mengandung nilai magis atau sosial yang kuat di masyarakat. Bagaimana pesan tari kontemporer saat ini? Apakah tari ini masih bisa dianggap bagian dari warisan budaya Indonesia? Tari kontemporer bisa dianggap bagian warisan budaya Indonesia karena lahir dari proses adaptasi budaya lokal dengan sentuhan modernitas, namun fungsinya lebih berorientasi pada ekspresi zaman kini dibandingkan ritual tradisional. Ya, tari kontemporer dapat dianggap sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, namun dalam konteks yang berbeda dari tari tradisional. Jika kalian bisa kembali ke masa lalu, tari apa yang paling kalian ingin saksikan secara langsung dan mengapa? Jika kami bisa kembali ke masa lalu, kami ingin melihat pertunjukan tarian Tortor Manduda Simalungun di Sumatera Utara. Kami akan menonton pertunjukannya langsung di tempatnya. Bagaimana gerakan, musik, atau lirik dalam tari tersebut mencerminkan ajaran atau nilai-nilai agama tertentu? Tari Tortor Manduda Simalungun mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya melalui gerakan simbolis seperti tangan naik melambangkan doa dan persembahan kepada Tuhan, serta langkah kaki yang hati-hati menunjukkan kesadaran akan konsekuensi setiap tindakan sesuai dengan ajaran kehati-hatian dan keharmonisan hidup. Musik gondang yang mengiringinya juga memiliki dimensi spiritual, digunakan dalam ritual adat untuk berkomunikasi dengan dunia roh atau Tuhan, serta memperkuat kebersamaan dan rasa persaudaraan melalui ekspresi batin yang dalam. Nilai-nilai tercermin, doa dan persembahan. Tarian ini merupakan sarana untuk menyampaikan doa dan persembahan baik kepada Tuhan maupun bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur. Kebersamaan. Gerakan ini diiringi musik tortor mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat untuk kepentingan bersama. Pertanyaan refleksi. Pertama, apa yang kamu pelajari tentang sejarah tari di Indonesia setelah mengerjakan LKPD ini? Setelah mengerjakan LKPD mengenai sejarah tari Indonesia, kamu pelajari bahwa tari telah ada sejak zaman prasejarah sebagai bentuk ibadah dan ekspresi sederhana, berkembang melalui pengaruh budaya Hindu-Buddha seperti pada tari klasik. Lalu perkembangan menjadi tarian tradisional yang berkembang di setiap daerah dan mengalami masa kebangkitan pasca kemerdekaan dengan mendukung pemerintah serta integrasi unsur budaya barat untuk melestarikan dan mengembangkan seni tari. 2. Menurutmu mengapa penting bagi generasi muda seperti kita untuk melestarikan tari tradisional? Karena tarian tersebut adalah bagian dari identitas budaya bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur, menjaga keberagaman budaya, memperkaya kreativitas, serta menjadi sarana pendidikan yang membangun karakter dan rasa bangga terhadap budaya sendiri sehingga tidak punah oleh gempuran globalisasi dan budaya populer. Apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk ikut serta melestarikan tari tradisional? Untuk melestarikan tari tradisional dapat belajar dan menguasai tariannya sendiri, membuat pertunjukan atau festival, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan video tari, menulis dan menyebarkan informasi mengenai tarian tersebut, mengunjungi sanggar tari untuk mendukung para seniman atau berpartisipasi dalam kegiatan seni terkait tarian tradisional. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa Anda lakukan.
Pertama, belajar dan menguasai tarian tradisional. Kedua, menyebarluaskan informasi. Ketiga, mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tarian. Keempat, menciptakan kreasi baru. Nah, kalian jadi tahu kan apa itu tari tortor Manduda? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi masa depan nanti. Dadah!